Yo, pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Selamat sore Bu Rini. Bagaimana kabarnya? Sadarilah masa berganti, Masih diberi kesehatan. tantangan kan kita hadapi, Alhamdulillah Pak Agus. bergandeng tangan untuk Baik Pak Agus, negeri. terima kasih loh Pak Agus. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, Tidak ada apa-apa Bu. kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, Cuma sebentar ya, nggak apa-apa ya Bu. dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Baik, terima kasih sebelumnya. Singkirkan ego, Masalah oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Saya berharap nanti bisa memecahkan apa yang menjadi masalah saya di kelas saya. Itu kaitannya anak itu masih kurang aktif saat pergantian jam pelajaran. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, Ingin mendapat ide yang Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya, sehingga mereka itu belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. khususnya dari olahraga ke pelajaran misalnya matematika atau bahasa Indonesia seperti itu Bu. Oh, berarti Pak Agus itu ingin menciptakan bagaimana caranya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan juga menimbulkan semangat pada diri siswa gitu ya Pak Agus. Iya, Setelah betul. jam pelajaran olahraga. Betul Oh, sekali iya. Bu. Baik. Nah, kalau boleh saya tahu situasi apa yang saat ini ada pada keadaan siswa Pak Agus saat ini di sekolah? Ya baik, saya ceritakan sedikit ya Bu ya. Iya, Ini Pak. setelah jam olahraga berakhir itu Bu, biasanya murid-murid itu tidak langsung masuk ke kelas. Mereka itu malah bermain di depan kelas, berlari-lari gitu, padahal kan ya juga masih capek gitu. Terus ketika saya sudah berada di kelas pun mereka itu masih asik di depan kelas, bahkan malah ada yang jajan, ada yang ya bermain-main seperti itu. Jadi kayak tidak memperhatikan kalau ada gurunya sudah mau mulai pembelajaran gitu. Oh, situasinya seperti itu. Jadi mereka itu terkesan capek setelah pelajaran Iya. olahraga gitu ya Pak? Iya Bu. Baik, menurut Pak Agus, apa sebenarnya yang mempengaruhi mereka sampai mereka itu bisa seperti itu? Mungkin karena mereka kelelahan setelah berolahraga Bu, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Tapi kalau dibilang kelelahan kok malah lari-lari, malah gojek kan gitu, juga saya juga bingung itu Bu. Iya, nah sebenarnya kalau Pak Agus itu sebenarnya menginginkan situasi yang Ya tentunya saya menginginkan murid yang bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya dan merasa senang saat pembelajaran Bu. murid itu merasa senang dan itu ya Pak. Nah, menurut Bapak rentang dari skor 1 sampai 10 kondisi anak-anak siswa-siswi Bapak saat ini itu pada rentang skor berapa ya Pak?
Menurut saya dalam mencapai tujuan saya yang saat ini, untuk saat ini ya, kira-kira sekitar 5 ya Bu. Oh, masih rendah ya Pak ya. Iya. Nah, kalau idealnya Bapak menginginkan rentang nantinya itu skor untuk anak-anak itu di skor berapa ya Pak? Ya, saya menginginkan tidak terlalu muluk-muluk Bu, karena ini juga masih tahap untuk merubah ya. Paling tidak untuk ke depannya itu naik ke 7, terus ke depannya lagi nanti bisa sampai ke 9 kan gitu. Iya, semoga ya Pak. Nah, Iya. kalau dengan hal seperti ini, skor yang Bapak inginkan seperti ini, nah kira-kira apa saja yang bisa membuat hal itu bisa terwujud Pak? Apa ya yang bisa membuat bisa terwujud ya, mungkin saya akan melakukan pendekatan terhadap peserta didik dengan mungkin metode pembelajaran yang saya nanti juga dirubah seperti itu Bu. Iya, cukup bagus itu Pak, menggunakan pendekatan dan juga metode. Apakah ada ide lainnya Pak? Nah, menurut saya ya mungkin saya akan memasukkan pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu ya. Mungkin hal tersebut akan bisa membantu saya. Iya, atau mungkin bisa dengan tambahan ice breaking ya Pak ya. Iya betul. Nah, ice breaking yang lebih menantang mungkin bagi mereka ya Pak, supaya mereka punya keinginan dan semangat lebih lagi ya Pak untuk Iya. mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya. Nah, menurut Bapak ada nggak hambatan dalam Eh, Bapak melakukannya? Untuk hambatan mungkin saya perlu sedikit waktu ya Bu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tersebut ke dalam RPP saya nantinya. Oh, Mungkin berarti itu ya. iya, berarti memasukkan ke dalam RPP ya Pak ya untuk sosial emosionalnya gitu. Nah, kira-kira solusi terbaik apa menurut Bapak untuk meminimalisir hambatan yang tadi sudah muncul menurut Bapak itu? Menurut saya mungkin saya akan yang tadi kaitannya dengan metode pembelajaran, mungkin saya akan memasukkan apa itu pembelajaran di luar ruangan dengan ice breaking, dengan pembelajaran gaya bermain juga seperti itu mungkin kan ya Bu. Atau bahkan Iya, itu Ibu bisa memberikan solusi Bu. Pak, Apa? itu sudah sangat bagus sekali loh Pak, ide-ide dari Bapak tadi dengan pembelajaran di luar ruangan, Iya. kemudian dengan penambahan ice breaking yang lebih menantang, kemudian menggunakan metode yang bervariasi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Iya. kemudian ada juga tadi yang menggunakan ini ya Pak, di dalam RPP diterapkan KSE ya Pak, KSE, yang ya, keterampilan betul. sosial emosional tadi ya. Betul. Mungkin bisa diterapkan dengan itu Pak. Kira-kira yang teknik apa yang mau Bapak terapkan kalau dengan KSE ini? Ya. Nah, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh Bu, mindfulness, untuk Ya. mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Kemudian saya juga akan menerapkan teknik stop Bu, berhenti sejenak, ambil napas ya. Saya juga akan menggunakan mungkin musik instrumen ya untuk menggiring anak ke praktek ini supaya lebih tenang, lebih membuat atau bisa juga membuat kuis ya untuk siswa lebih tertarik seperti itu. Bagus sekali loh Pak, banyak sekali ternyata strategi yang Bapak miliki untuk bisa menumbuhkan fokus dan semangat siswa setelah siswa selesai pelajaran olahraga untuk memasuki ke pelajaran selanjutnya. Itu kalau diterapkan pastinya siswa akan semangat loh Pak.
semangat untuk menerapkan hal itu ya Pak. Iya, ini juga saya muncul seperti ini otodidak ya Bu. Ngobrol sama Ibu malah langsung ketemu semua ini untuk pemecahan strategi yang akan saya lakukan. Kalau kemarin belum, ini mau gimana, akhirnya ya saya pengen ngobrol sama Ibu malah muncul sendiri seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak Iya. Agus. Nah, sekarang kan tadi sudah ada strategi itu. Nah, Baik. kriteria keberhasilan terhadap strateginya Pak Agus itu menurut Pak Agus apa ya? Untuk kriteria keberhasilan itu tentu saja nanti murid menjadi lebih fokus dalam belajar dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Bu. Oh ya, bagus itu Pak. Jadi dengan strateginya Bapak tadi, semoga kriteria keberhasilan yang Bapak inginkan itu bisa terwujud ya Pak. Amin, amin. Ya, nah sekarang kira-kira strategi dan rencana Bapak tadi akan dilaksanakan kapan ya? Ya, kira-kira secepatnya ya, Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya juga akan menerapkan pembelajaran PSE ke dalam RPP saya, kemudian saya praktekkan dalam minggu-minggu ini juga secepatnya, karena saya juga pusing semoga Bu berhasil. untuk anak yang seperti itu ya Bu, susah. Iya Pak Agus. Ya sebenarnya gak susah, tinggal kitanya ya Pak. Lah itu Iya, Bapak punya betul. strategi banyak loh Pak. Betul. Strateginya Ya. sudah excellent sekali itu. Nah, kira-kira Pak Agus butuh waktu berapa lama nih untuk membuat mereka supaya lebih fokus dan semangat? Mungkin 1 minggu ini akan saya praktekkan ya Bu. Praktekkan dalam membuat RPP itu, dalam strategi itu, dalam metode pembelajaran itu juga saya terapkan di minggu ini. Mungkin dalam 1 atau 2 minggu nanti akan bisa terlihat bagaimana hasilnya. Oke, saya tunggu loh Pak progresnya. Baik. Semoga berhasil ya Pak. Iya, Iya, amin. saya tunggu kabar baiknya pokoknya. Nanti Baik. diskus lagi kita ya Pak Iya. untuk perkembangan. Iya, Bu. Oke. Nah sekarang menurut Bapak siapa saja sih sebenarnya yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan tercapainya tujuan Bapak ini? Tentunya saya mungkin akan berkolaborasi dengan satu Bapak Kepala Sekolah, yang kedua untuk teman-teman atau rekan guru ya, kemudian yang tentunya juga terhadap peserta didik Bu, yang lebih utama itu untuk menunjang keberhasilan saya nanti. Wah, luar biasa sekali itu Pak. Semoga saja kerjasama dan kolaborasi yang Bapak lakukan nantinya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga dengan para peserta didik itu benar-benar menjadi komitmen yang baik untuk tercapainya keberhasilan Pak Agus ya Pak. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, sekali lagi Pak, saya mau bertanya, menurut Bapak dari hasil pembicaraan kita sore hari ini, apa yang bisa Pak Agus simpulkan dari pembicaraan kita sore ini? Baik Bu Rini, setelah saya mengobrol dengan Bu Rini, alhamdulillah apa yang menjadi kegelisahan saya ini saya terjawab menjadi menjadi cerah sekarang, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak didik saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tadi, dengan mindfulness, dengan musik instrumen ataupun kuis, tebak-tebakan, bermain di pembelajaran di luar ruangan. Nah, kemudian dimulai kegiatan pembelajaran dengan kuis singkat agar murid tersebut lebih tertarik dan belajar. Tentunya dengan saya berbincang-bincang dengan Bu Rini ini,
sangat bermanfaat sekali. Saya bisa menjadi cerah, bisa menemukan ide-ide yang sebelumnya tidak terfikirkan dari diri saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah, kalau diskusi kita, bincang-bincang kita sore ini bermanfaat dan bisa menemukan solusi terhadap permasalahan Bapak yang tadinya siswa tidak fokus dan kurang bersemangat saat pergantian jam dari olahraga ke pelajaran yang biasa. Semoga saja dengan banyaknya strategi yang dan rencana yang Pak Agus miliki nanti bisa mewujudkan tercapainya tujuan Bapak, yaitu anak lebih fokus dan juga semangat dalam belajar. Itu ya Pak Amin, Agus. amin. Ya. Untuk yang terakhir, Bu, kira-kira saya pikir-pikir kok strategi itu terlalu banyak. Mungkin salah satu ada yang paling menonjol, kira-kira yang harus saya lakukan dengan teknik yang mana ya, Bu? Baik, mungkin dipraktekkan satu persatu Pak. Mungkin dalam beberapa hari atau minggu pertama bisa dengan teknik stop atau mindfulness. Kemudian di minggu kedua ditambah dengan tambahan ice breaking dan juga pembelajaran keluar kelas. Jadi nanti dengan satu persatu kita mencoba kepada para peserta didik kita, nanti kita bisa melihat progresnya, mana yang lebih sesuai untuk diterapkan kepada para peserta didik supaya mereka bisa lebih fokus dan semangat. Baik, Bagus. terima kasih sekali Bu Rini atas waktunya bisa mendengarkan curahan kegelisahan saya. Semoga apa yang menjadi rencana saya ini bisa terkabul, bisa menjadikan anak lebih fokus, lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, khususnya saat pergantian jam olahraga. Amin. Amin. Sepertinya waktu kita sudah habis ini ya Pak Agus. Kapan-kapan kita sambung lagi. Itu ya Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas keterbukaannya. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu, terima kasih kembali. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.